ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan walaupun melalui pembelajaran daring, namun tetap semangat dan sungguh-sungguh dalam belajar. Baik, supaya nanti komisaris kelas mendata siswa-siswa yang aktif dan tidak aktif dikirim melalui WA Ibu. Sebelum kita mengawal pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca satu ayat Alkitab, yaitu yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Supaya semuanya membuka Alkitabnya dan sama-sama kita membacanya. Yohanes pasal 14 ayat 26, beginilah firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat Alkitab ini adalah ayat yang sangat berkenaan kepada materi kita pada hari ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam doa, kita mengawalinya dengan bernyanyi bersama. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa buat pelawatan Bapa di sepanjang kehidupan kami. Kami dapat merasakan kasih-Mu pada hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena kuasa-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa, kami sebentar lagi akan memulai pembelajaran kami. Biarlah Bapa yang memberkati mulai dari awal, pertengahan hingga kami mengakhirinya nanti. Biarlah segala sesuatu yang kami pelajari hari ini Bapa dapat menjadi bekal di masa depan kami nantinya. Terima kasih di atas segala permohonan kami, ampunkan kami dari segala dosa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Judul materi pembelajaran kita pada hari ini adalah Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama adalah mengimani peran Roh Kudus dalam proses hidup beriman melalui lagu. Yang kedua adalah membangun hidup saling tolong-menolong dengan sesama sebagai wujud hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu menjelaskan peran Roh Kudus sebagai pribadi ketiga Trinitas. Siapakah Roh Kudus? Tentunya banyak dari antara kita yang bertanya-tanya, siapa Roh Kudus? Siapa sih Roh Kudus ini? Kenapa Roh Kudus ini sering disebut-sebut? Roh Kudus itu ternyata adalah suatu pribadi nyata yang datang untuk tinggal dalam pengikut Kristus yang sejati setelah Yesus bangkit dari kematian dan bertahta di surga. Roh Kudus bukanlah suatu yang samar, bayangan halus maupun suatu kekuatan tanpa pribadi. Dia adalah suatu pribadi yang sama dari segi apapun dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Roh Kudus dianggap sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dalam bahasa Yunani, Roh Kudus disebut dengan Parakletos,
yang artinya dipanggil untuk menolong dan menasehati. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang peranan Roh Kudus dalam menopang hidup kita sebagai orang-orang beriman agar kita memperoleh kegiatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Yang pertama adalah Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Siswa-siswa ibu sekalian, Roh Kudus telah sejak lama bekerja dalam kehidupan manusia, bahkan sebelum sesuatu dijadikan ataupun tidak ada. Nah, sebelum Tuhan Yesus menjalankan tugasnya, Roh itu menampakkan dirinya pada peristiwa-peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus di Sungai Yordan dan memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Roh Kudus menjalankan peranan sebagai pengganti Tuhan Yesus yang secara fisik sudah kembali pada Bapa di surga. Paulus dalam pelayanannya tidak berjalan mudah dan mulus. Ada banyak tantangan dan ancaman yang harus dihadapi. Meskipun Paulus merasakan tekanan dan penekanan berat, tetapi dia tetap bertahan dalam pelayanannya. Bagi Paulus, Allah sendirilah yang memberikan kepadanya kekuatan yang ia butuhkan. Dan pemberian itu diperoleh lewat Roh Kudus yang Tuhan Yesus karuniakan kepada murid dan kepada setiap orang percaya yang mengikuti Dia. Pembahasan yang selanjutnya adalah Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung janji Tuhan Yesus yang mengutus Roh Kudus yang disebutnya juga sebagai penghiburan. Anak-anak sekalian, penghiburan itu memang selalu mengandung penguatan. Kata penghibur yang digunakan untuk merujuk pada Roh Kudus biasanya diterjemahkan menjadi comforter, berasal dari bahasa Inggris. Akar dari comforter berasal dari dua kata Latin, yaitu cum yang berarti bersama-sama dan forte artinya adalah kekuatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kata comfort atau menghibur artinya datang dan hadir bersama dengan orang yang berduka atau mengalami kemalangan untuk menguatkannya. Pembahasan yang selanjutnya adalah peran Roh Kudus di dalam gereja dan umat. Dalam waktu sekitar 50 tahun terakhir ini, dunia menyaksikan pertumbuhan gereja-gereja yang sangat luar biasa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Gereja-gereja baru bertumbuh di mana-mana, dan kebanyakan dari gereja itu adalah gereja-gereja Pantekosta. Ini adalah hasil pengamatan yang ditemukan oleh Donald Miller, profesor bidang studi agama di University of Southern California College. Dia mengamati lebih dari 20 negara di 4 benua. Nah, gerakan Pantekosta tersebut memberikan dampak positif bagi para anggota gerejanya. Semuanya itu tidak terlepas dari peranan Roh Kudus yang sangat diutamakan di kalangan gereja-gereja ini. Jadi, peranan Roh Kudus itu sangat besar dalam pertumbuhan gereja, mulai dari anggota-anggota gereja yang memiliki sifat-sifat dunia yang menyimpang dari firman Tuhan, lalu kemudian mengalami perubahan semakin mendekat dan melakukan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Baiklah anak-anak ibu sekalian, demikianlah materi pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya semuanya dapat memahaminya, dan ibu akan mengirimkan tugas melalui WA supaya dikerjakan dan dikumpulkan secara pribadi lewat ibu. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat pelawatan Bapa di sepanjang kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena kuasa-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami telah selesai melakukan pembelajaran kami pada hari ini, Bapa. Terima kasih Engkau telah memberkati kami mulai dari awal hingga akhir ya Bapa yang baik. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat menjadi bekal di masa depan kami nantinya. Bapa yang baik, kiranya apa yang kami pelajari juga hari ini
kami dapat mempelajarinya kembali dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami, menjadikan Roh Kudus menjadi penopang dalam kehidupan kami. Terlebih dahulu urapi kami dari segala dosa kami Bapa, supaya kami semakin layak disebut sebagai anak-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Untuk anak-anak ibu sekalian, jangan lupa jaga kesehatan, rajin belajar dan sungguh-sungguh belajar, tetap berdoa dan tetap andalkan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak ibu sekalian. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan shalom.